Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Guru. Alhamdulillah. Semua hadir? Hadir Bu Guru. Ini hadir semua? Mary tidak hadir. Oh, adik Mary di mana ya? Ada yang tahu kenapa adik Mary tidak hadir? Lagi ke toilet kayaknya Bu. Lagi ke toilet Bu. Iya, sambil menunggu Ibu Mary kita lanjut saja ya. Kita lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita mulai dengan doa yang dipimpin oleh adik Kasim. Silakan adik Kasim. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Tentang teks deskripsi? Ya, Bu. Masih ingat Bu? Ya Bu. Ya, masih ingat. Tentang apa teks deskripsi yang kita pelajari kemarin? Mungkin memberikan gambaran ya Bu? Teks Ya, yang kemarin. gambaran Ibu. Ya, kemarin kita sudah mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Nah, hari ini kita masih tetap belajar teks deskripsi. Sudah ada di tampilan layarnya, adik-adik? Ada Bu Guru. Bu. Ya. Kira-kira menurut adik-adik, ini saya sudah beri warna yang berbeda. Dari bentuknya, adik-adik dapat lihat yang berwarna merah itu kira-kira apa ya? Judul Bu Guru. Judul Bu. Bu. Pintar. Bagus. Jadi, judul teks deskripsi ini yaitu Parangtritis nan indah. Kemudian yang paragraf pertama, yang warna hijau itu apa ya? Identifikasi bukan Bu Guru? Bagus, ya, identifikasi atau deskripsi umum. Yang paragraf kedua siapa yang bisa? Silakan dibaca adik-adik. Yang paragraf kedua kira-kira apa? Deskripsi bagian Ibu. Bagian. Bagus, deskripsi bagian. Berarti dia menjelaskan di paragraf yang pertama. Kemudian yang paragraf ketiga warna apa ya ini ya? Warna ungu Bu Guru. Warna ungu. Kira-kira ini bagian apa ya? Kesimpulan atau pesan? Kesimpulan Bu ya? Bagian Pesan Bu, penutup. Manfaat. Ya, bagus. Bagus adik-adik. Berarti adik-adik tanpa saya jelaskan, adik-adik sudah mengetahui struktur teks deskripsi. Kemudian di dalam teks deskripsi ini ada apa? Kira-kira selain itu ada apa ya? Ada bahasa yang digunakan di sini? Ada Bu Guru. Ada Bu Guru. Ada bahasa? Ada Bu Guru. Ada. Ya, bagus. Jadi hari ini KD yang akan kita pelajari, bisa bantu saya adik Ferry membacakan KD yang akan kita pelajari hari ini? Bisa Bu Guru. Silakan adik Ferry. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek seperti sekolah,
tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas di daerah yang didengar dan dibaca. Ya, bagus. Hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran bisa bantu Ibu, Adik. Silakan Adik Wilda. Iya, Bu. Tujuan pembelajaran setelah membaca teks deskripsi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis struktur teks deskripsi dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks deskripsi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks deskripsi dengan tepat. Ya, bagus Adik Wilda. Sudah langsung baca ya Adik Wilda. Ya. Saya ulangi, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks deskripsi dan diskusi, peserta didik atau adik-adik dapat menganalisis struktur teks deskripsi dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks deskripsi, adik-adik dapat menganalisis kebahasan teks deskripsi dengan tepat. Kemudian, manfaat yang akan kita capai atau kita dapat pada hari ini yaitu akan menambah pengetahuan kita atau wawasan kita mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Sebelum kita memulai pelajaran, saya akan menjelaskan dulu penilaian-penilaian yang akan Ibu terapkan pada pertemuan kali ini. Pertama ada penilaian sikap religius, yakni salam, mengucapkan syukur. Itu dari awal tadi Ibu sudah nilai siapa yang menjawab salam dan siapa yang tidak menjawab salam. Kemudian siapa yang berdoa dan siapa yang tidak berdoa, Ibu sudah nilai semua ya. Kemudian untuk sikap sosial itu ada kerjasama, percaya diri, dan disiplin. Sebentar adik-adik kalau sudah kerja kelompok, tolong kerjasama dengan baik ya di dalam kelompok ya. Kemudian sebentar kita akan menggunakan PBL, Problem Based Learning. Jadi sebentar nanti ada tahapan-tahapan yang akan Ibu nilai untuk semua kelompok ya. Yang terakhir ada penilaian individu yaitu evaluasi. Jumlah soalnya 5 pilihan ganda ya. Nanti di akhir pembelajaran. Oke, kita masuk di materi dulu. Struktur teks deskripsi. Ada yang bisa membacakan? Siapa? Ayo, siapa Saya, Bu. berani? Saya, Bu Tanpa Guru. ditunjuk. Saya Bu Guru. Iya, silakan, Ferry. Ya, terima kasih Bu Guru. Struktur teks deskripsi ada 4, yaitu judul, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan atau kesan. Ya, bagus. Jadi, struktur teks deskripsi ada 4 ya. Ada judul, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Adik-adik perhatikan, tadi ya, Ibu sudah tampilkan di awal masuk ya, tentang teks deskripsi Parangtritis nan indah. Ini Ibu sudah analisis berdasarkan struktur teks deskripsi. Kira-kira adik Penny dari tadi belum kedengaran suaranya. Adik Penny. Ya, silakan Adik Penny. Untuk judul dulu, judul. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan.
Judulnya Parangkritis Nan Indah. Salah satu andalan Ibu bisa dibesarkan sedikit. Salah satu andalan terbesar. Tunggu ya. Tunggu Boleh. ya adik-adik, soalnya sebentar ya adik-adik. Itu Bu Guru. kelihatan, Penny? Kelihatan Bu Guru. Ya. Silakan Penny, dilanjutkan. Ya Bu, yang mohon maaf Bu, yang bagaimana tadi? Dimulai dari judul, nanti adik-adik yang lain lagi yang akan menjawab struktur berikutnya. Silakan Bu Penny, bagian Baik, Bu. judul dulu beserta penjelasannya. Ya Bu, judul dari judulnya. Penjelasan struktur yang ini Bu. Iya Penny. Dari judulnya kita sudah bisa mengetahui bahwa teks akan membicarakan tentang keindahan dari pantai Parangtritis. Iya bagus. Yang ada yang bisa membacakan yang identifikasi atau gambaran umum dari teks di atas? Iya Bu. Saya Bu. Iya, adik Rahma. Silakan adik Rahma. Jadi dari teks di atas itu deskripsi gambaran umumnya atau identifikasinya bahwa paragraf pertama itu menjelaskan tentang gambaran umum dari pantai Parangtritis, mulai dari apa itu pantai Parangtritis hingga detail lokasi dari pantai tersebut. Ya, bagus. Yang ketiga deskripsi bagian, ada yang bisa tolong bacakan? Bu, Silahkan. deskripsi bagian penjelasan rinci mengenai pantai Parangtritis dijelaskan oleh penulis pada paragraf 2 dan 3. Penulis menuliskan deskripsi sesuai dengan penglihatannya yang terlihat pada kalimat pantai bersih dengan buih-buih putih, tebing yang sangat tinggi, semburat warna merah keemasan di langit, dan sebagainya. Ya, bagus. Itu deskripsi bagian ya, yang menjelaskan gambaran umum atau paragraf yang pertama ya. Kemudian, siapa yang bisa bacakan? Saya Ibu. Saya Bu. ketiga? Saya Bu. Ibu, saya. Saya. Iya, adik Wilda. Silakan adik Wilda. Yang terakhir Ibu, simpulan atau kesan. Simpulan serta kesan dari teks di atas adalah penulis sangat mengagumi keindahan dari pantai Parangtritis dan ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh para wisatawan di pantai ini untuk menikmati keindahannya. Sudah Ibu. Ya, bagus adik Wilda. Terima kasih. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi. Kemudian kita lanjut ya. Ya Bu Guru. Lanjut di unsur kebahasaan teks deskripsi. Adik Kasim sudah angkat tangan tapi duluan Wilda. Jadi adik Kasim sekarang. Silakan adik Kasim. Ya, unsur kebahasaan. Ada kata depan dan awalan di. Kata depan di dan awalan di. Kemudian yang kedua, kata yang menggunakan cerapan, panca indera atau citraan. Kemudian yang ketiga, majas. Kemudian yang keempat, kata berumbuhan men, bertemu dengan KPTS. Ya, bagus adik Kasim. Jadi unsur kebahasaan dalam teks deskripsi ada 4 ya. Ada kata depan di dan awalan di.
kata yang menggunakan serapan panca indera atau citraan. Yang ketiga, majas. Jadi dalam teks deskripsi itu ada majas ya adik-adik. Kemudian kata berimbuhan. Men bertemu dengan KPTS. Selanjutnya ini penjelasan yang lebih detail untuk unsur kebahasaan. Mungkin adik Mary yang bisa bacakan. Silakan adik Mary. Baik, Ibu. Jadi untuk ciri kebahasaan, yang pertama ini ada kata depan di dan awalan di. Kata depan di ini ya terletak pada kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Sebagai kata depan di ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, misalnya di pantai, di belakang, di atas, dan sebagainya. Kemudian, sebagai awalan, imbuhan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Penulisan di sebagai kata harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Biasanya di sebagai kata depan merupakan penentu tempat dan merupakan jawaban dari pertanyaan. Misalnya di mana? Kata di mana? Misalnya di rumah, di kantor, di jalan, di gudang, di pantai, dan lain-lain. Kemudian ya, bagus adik Mary. Adik Mary sudah membacakan perbedaan kata di, kata depan di, dan awalan di. Ya, kata depan di, contohnya seperti apa adik-adik? Kata depan di? Ada yang bisa mencontohkan selain yang ada di teks? Di saya, Bu. Siapa yang bisa? Oh, Riri, adik Riri, silakan. Dimakan, Bu. Dipaksa. Di saya. Dimakan ini awalan atau kata depan adik Riri? Awalan, Bu. Ya. Oh, awalan, ya bagus. Kalau contoh kata depan di? Di pasar. Contoh kata ada yang bisa? Di pasar, ya, Bu. adik Novi. Di pasar, ya. Kata depan di itu berarti ya di sekolah. Kata depan di berarti dia menunjukkan tempat. Jadi penulisannya harus beda ya adik-adik. Kalau kata depan di, dia harus dipisah ya. Contoh di sekolah. Contoh di sekolah. Jadi tulisannya harus dipisah ya. Di baru spasi sekolah. Kalau penulisan awalan di, dia berarti di, siapa yang bisa? Penulisan awalan di. Ya, Kasim silakan. Disatukan, Bu. Disatukan saja, Bu. Digabung. Bagus. Disatukan tanpa ada spasi ya. Itu perbedaan kata depan di dan awalan di untuk penulisan ya. Ibu, jadi kemudian kalau menunjukkan tempat itu D-nya dipisahkan. Kalau menunjukkan aktivitas, D-nya disatukan, gitu ya, Bu? Iya, bagus adik Penny. Iya. Apakah semua sudah paham tentang kata depan di dan awalan di? Sudah, Bu. Paham, Bu Guru. Kita lanjut ya. Untuk yang membacakan yang kedua ini, Ibu menunjuk adik Nurul. Adik Nurul yang belum ada suara. Silakan adik Nurul.
Iya, Ibu. Silakan Adik Nurul. Ya, ini ya Bu, kata yang menggunakan serapan panca indera. Iya. Di contohnya, di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Itu, Ibu. Iya. Ya, bagus. Ya, jadi kata yang menggunakan serapan panca indera atau citraan ini, dia kalimatnya itu seakan-akan kita bisa lihat, seakan-akan kita bisa merasakan, ya. Contohnya seperti tadi yang sudah disebutkan sama Adik Nurul. Itu yang pertama, deburan ombak pantai terdengar berirama. Itu kan kita seolah-olah mendengar ombak ya, walaupun kita sekarang tidak berada di pantai. Itu maksudnya. Paham adik-adik? Paham, Bu. Ibu, paham. Paham, Bu Guru. Kita lanjut ya. Siapa yang bisa membacakan lagi untuk yang ketiga? Silakan, siapa Saya, yang Bu bisa? Guru. Saya, Bu Guru. Iya, Adik Riri. Silakan Adik Riri. Untuk kebahasaan yang ketiga yakni majas. Majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek. Yang pertama yang digunakannya ada majas asosiasi, Bu. Contohnya tatapanmu seperti macan Asia. Yang kedua, majas personifikasi. Contohnya Padi menunduk mengucapkan selamat pagi. Iya, bagus Adik Riri. Jadi, majas asosiasi itu ditandai dengan kata bagaikan. Bagai, seumpama, seperti, laksana. Laksana. Ya, itu ciri-cirinya ya. Untuk semua adik-adik, sudah paham tentang majas asosiasi? Sudah, Bu. Paham, Bu Guru. Kemudian kita masuk di majas yang kedua, Adik Faisal. Adik Faisal dari tadi tidak ada suaranya, jadi Adik Faisal, Iya, Bu. silakan Adik Faisal bacakan yang kedua. Majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang melekatkan sifat-sifat insani atau manusiawi pada suatu benda mati sehingga seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup. Contohnya, di malam itu bulan mengintip di balik awan. Itu, Bu. Ya, bagus Adik Faisal. Jadi majas personifikasi itu begini ya, seakan-akan benda mati itu seperti benda hidup ya. Contohnya itu Padi menunduk mengucapkan selamat pagi. Yang bisa mengucapkan selamat pagi itu kan cuma manusia ya. Ya, Bu. Ya. Jadi Ya, Bu. itu salah satu contohnya ya adik-adik. Yang keempat, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo. Adik Wilda, Adik Wilda. Atau adik Kata bisa Bu. bisa silakan. Iya, silakan Adik Wilda. Ya, yang keempat ini ada kata berimbuhan ya, Bu. Kata berimbuhan bertemu dengan K, P, T, dan S. Imbuhan me jika bertemu dengan beberapa kata, huruf pertama pada kata tersebut akan lebur. Contoh, mengaca sama dengan me ditambahkan dengan kaca. Terus menulis. Jadi dari me tambah tulis. Akhirnya jadi menulis. Jadi hilang N-nya ya, Bu ya. Lebur katanya di sini. Kemudian ada menyapu, kalau dipisahkan jadi mesapu sebenarnya, tapi berarti hilang N-nya ya, Bu.
Me tambah Iya. sapu jadi menyapu. Kemudian Menyapu. kata memaku. Me tambah paku. Tidak ada M-nya di situ, tapi di sini jadi me tambah paku jadi memaku. Begitu, Bu. Ya, bagus. Jadi itulah kebahasaan teks deskripsi. Ada yang masih kurang paham sampai di sini? Ada adik-adik? Kalau ada yang mau bertanya, silakan adik-adik. Ya, Ibu Mary. Ada yang mau Sudah dilatih? paham, Bu. Adik Mary? Ya, Bu. Paham, Bu. Ya, bagus. Kalau sudah paham semua, saya akan membagi kelompok ya. Kelompoknya 2 ya. 2 kelompok. Yang pertama, kelompok Andre Hirata, ketuanya Kasim. Anggotanya Faisal, Wilda, Nurul, Rahmawati. Ya. Ketua kelompok, tolong dicatat nama-namanya ya. Kemudian kelompok yang kedua, Habibur Rahman. Ya, ketua kelompoknya Ferry. Anggotanya Rizky, Merianti, Riri, dan Noviana. Ada yang belum masuk kelompok? Yang belum dipanggilkan namanya? Sudah, Bu, semuanya. Sudah. Ya, bagus. Ya. Sekarang tugasnya silakan buka LKPD yang Ibu sudah bagikan di grup. Baik, Bu. Bu, baik. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Ini Sudah dibuka LKPD-nya? sebentar ya, Bu. Saya sudah, Bu. Ya, untuk penilaian hasilnya di sini, untuk yang pertama struktur teks deskripsi, jika menjawab dengan lengkap, maka poinnya 4 ya. Untuk kebahasaan teks deskripsi, jika menjawab 4 poin dengan lengkap, maka akan mendapatkan poin 4 ya. Jadi untuk keseluruhan poin yang akan didapatkan 8 ya. Iya, Bu. Silakan Adik Kasim koordinir anggotanya. Silakan dibagi tugas masing-masing anggotanya. Begitu juga dengan Adik Ferry. Saya dengan siapa ya, Bu? Adik Kasim satu kelompok dengan Adik Faisal, Adik Wilda, Adik Nurul, dan Adik Rahmawati. Oh iya, Bu. Ini sudah sampai di identifikasi Kasim. Iya. Ayo lanjut. Kelompok Habibur Rahman. Adik Ferry bagaimana? Faisal bagian kebahasaannya, Faisal. Siap. Adik kelompok Habibur Rahman ada Adik Ferry, Adik Rizky, Adik Merianti, Adik Riri, dan Adik Noviana ya. Kasim bantu Faisal, Kasim di kebahasaan, Kasim nanti saya dengan ini cari di struktur. Iya, sudah sementara ini. Dikoordinir anggotanya ya. Untuk kelompok Ya, Bu Habibur Guru. Rahman. Rizky sudah ketemu tugasnya? Sudah, Pak Guru.
Sudah di kesimpulan, sudah mau selesai nih untuk struktur. Iya, dikit lagi mau selesai. Faisal terus sudah selesai Faisal di kebahasaan. Sedikit lagi, bentar aja. Oke, saya juga sedikit lagi tinggal kesimpulan. Udah ya, Ferry. Saya juga sudah di bagian judul. Dan identifikasi gambaran umum sudah. Tinggal kesimpulan Pak Kasim. Ini sementara buat. Silakan. Tolong ketua kelompok koordinir anggotanya. Siapa saja yang sudah selesai, siapa yang bekerja, dan siapa yang tidak bekerja. Dikasih tugas masing-masing ya. Oke, kesimpulan selesai, strukturnya selesai Faisal. Mantap. Kelompok kita selalu yang terdepan. Asik. Asik. Salah, Faisal. Kelompok kami juga di depan. Kami juga di depan seperti Yamaha. Tapi sudah selesai ya, kelompoknya sudah selesai. Ya, Ferry, udah selesai kan? Sudah mau dibantu share screen. Kami dari kelompoknya Faisal yang share screen. Iya, Faisal yang share screen. Ya, silakan dari Faisal. Nanti saya bacakan. Nanti dibantu sama Kasim. Iya. Silakan adik Faisal. Coba Kasim, siapa tahu Faisal. Nah ini. Ya, Kelompok kami dulu Bu Guru. itunya dulu yang ibu gurunya dulu Tunggu ya, karena kelompoknya Andre Hirata yang sudah duluan, jadi kita beri kesempatan dulu ya. Habis kelompoknya Andre Hirata lama Bu Guru. Bagaimana ini Ferry ini? Ya, kita tunggu sama-sama ya. Itu sudah Itu mulai loh, muncul. Ferry, sudah ada. Ini Bu Guru. Sabar Ferry ini. Bila dibaca. Silakan siapa yang akan presentasi? Siapa yang akan presentasi? Lihat bagian bawah, Kasim. Nah. Bila bisa Kenapa baca. jadi terhambur ya, Kasim ya? Sama saya aja deh, Kasim. Iya. Saya stop share Faisal ya. Saya pakai Word 2007. Gimana ini Kasim ini? Saya pakai Word 2007. Ya. Tidak apa-apa. Ayo. Oke, di bawahnya. Faisal. Untuk semuanya tolong perhatikan ya. Perhatikan ya dari kelompoknya Hirata, silakan diperhatikan ya. Ya Bu Guru. Ya Bu Guru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil analisis struktur dan kebahasaan pada teks deskripsi yang berjudul Keindahan Alam Indonesia yang Mendunia. Jadi di sini struktur yang pertama ada judulnya Keindahan Alam Indonesia yang Mendunia. Kemudian ada identifikasi atau gambaran umum. Jadi Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang tidak terhitung jumlahnya dari Sabang sampai Merauke. Terus yang ketiga ada deskripsi bagian. Ini lagi scroll Faisal. Nah, deskripsi bagian ini Indonesia memiliki banyak flora dan fauna yang langka. Tentunya alam Indonesia menjadi yang tersohor di mata dunia, apalagi keindahan pantainya yang terbentang dari timur. Oke. Yang terakhir, simpulan atau kesan Indonesia begitu kaya dan indah. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan melestarikan kekayaan yang ada, bisa dengan melakukan hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan. Lingkungan yang bersih akan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi makhluk hidup di sekitarnya. Ya, baik. Sambung kasih sampai di situ.
sampai di situ dulu ya. Sebentar lagi akan bel pulang. Jadi nanti jangan dulu di ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok Habibur Rahman atau beda dengan pekerjaannya, silakan. Siapa yang bisa? Dari kelompok Habibur Rahman, adik Ferry, Ya, ada Bu Guru. masukan? Ada Ada, Bu masukan Guru. untuk kelompok Andrea Hirata. Silakan adik Ferry. Ya, Bu Guru. Untuk jawabannya sama, Bu Guru, tapi mereka mengumpulkan tugas tadi di lembar tugas yang Bu Guru berikan, tidak diberikan nama kelompok di sana, Bu Guru. Oh iya, bagus adik Ferry. Berarti adik Ferry Titi ya. Ya. Terima kasih, Bu Guru. Ada lagi? Sama-sama. Ada lagi dari kelompok lain? Kelompok Habibur Rahman? Silakan. Apalagi yang harus diperbaiki dari hasil kerja kelompok Andrea Hirata? Ada? Tidak ada ya? Sama semua ya? Sama, Bu Guru. Oke, kita lanjut saja ya di kaidah kebahasaan yang akan presentasi dari kelompok Habibur Rahman. Silakan. Untuk Rizky, silahkan dibacakan hasil tugas kita, Rizky. Ya, Peri. Ini ya udah di share screen kan ya? Sudah. Oke, langsung dari kaidah kebahasaan. Ya, Rizky. Ya, yang pertama di sini ada kata depan di dan awalan di. Hasil analisisnya di dunia, di Indonesia, di sekitarnya. Ke bawah lagi, Ferry. Yang kedua, ada kata yang menggunakan serapan panca indera, citraan. Analisisnya, apalagi keindahan pantainya yang sangat terbentang dari timur hingga barat. Yang ketiga ada majaz, majaz sosiasi sebagai paru-paru dunia. Yang keempat, kata berimbuhan bertemu dengan K, V, T, dan S. Menandingi analisisnya. Ya, bagus dari kelompok Habibur Rahman. Ya, ada tanggapan di kelompok Andrea Hirata, silakan. Adik Kasih, adik Faisal, adik Wilda, adik Nurul, dan adik Rahma. Ada tanggapan, silakan. Tidak ada, ada Bu. ya? Kasih, Bu. Ya, Bu. Boleh, Ibu Jawabannya Satria, boleh. Boleh sekali adik Penny, silakan. Ferry, boleh dikebawakan lagi. Lebih dipertegas aja sih sepertinya. Yang untuk ini, yang untuk poin nomor 2, kata yang menggunakan serapan panca indera. Ini kan hasil analisisnya, apalagi keindahan pantainya yang terbentang dari timur hingga barat. Nah, itu sepertinya diberikan apa namanya? Panca inderanya itu apa? Penglihatankah, pendengarankah, seperti apa? Nah, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama, Penny. Bagus, adik Penny. Ya, untuk selanjutnya masih ada lagi? Dari Andrea Hirata, silakan. Silakan. Sudah. Masih ada? Tidak ada? Oh iya, tidak ada. Jadi kita bisa simpulkan ya, rata-rata adik-adik sudah bisa
menganalisis struktur dan kebahasaan teks deskripsi ya. Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa saja struktur teks deskripsi? Ada? Ada, silakan. Apa saja strukturnya? Tadi ada 4. Ada Yang 4, Bu pertama Guru. judul, deskripsi, Ya, bagus. Ya. terus yang Apa terakhir lagi? Deskripsi kesimpulan. bagian, kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ya, bagus. Untuk kebahasaan, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Kami Bu Guru dari kelompok Habibu. Silakan. Jadi, kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi itu ada 4. Yang pertama, kata depan di dan awalan di. Yang kedua, kata yang menggunakan serapan panca indera. Yang ketiga, majas. Yang keempat, kata berimbuhan men yang bertemu dengan huruf K, P, T, dan S. Iya, baik. Jadi, saya akan menentukan nilai masing-masing kelompok ya. Untuk Ya, Bu Guru. kelompok Andrea Hirata, untuk jawabannya semuanya sudah lengkap dan benar. Kekurangannya hanya tidak menuliskan nama ketua kelompok dan nama anggota kelompok. Jadi nilainya 95 ya. Kemudian untuk kelompok Habibur Rahman, karena tidak cukup jelas menjelaskan secara detail. Kemudian untuk kata apa ya tadi? Masih ada yang kurang ya, jadi nilainya 85 ya. Ya, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Baik. Untuk mengukur kemampuan adik semua, Ibu akan mengevaluasi dengan Ibu akan soal 5 nomor yang sudah ada di ini ya, di grup ya, silakan dijawab untuk mengukur kemampuan adik-adik. Baik, Bu. Baik, Bu Guru. Silakan. Sudah? Sudah dikirimkan Sudah, Bu. jawabannya? Bu. Ya, bagus. Sudah, Bu. Saya bacakan hasilnya ya. Untuk adik Nurul, jawabannya mendapatkan poin 4 karena ada kesalahan 1, jadi nilainya 80. Adik Noviana benar semua, dapat poin 5 dengan nilai 100. Untuk adik Kasim sama dengan adik Nurul ya, nilainya 80. Jadi cuma mendapatkan 4 poin. Kemudian adik Rizky mendapatkan poin 100. Adik Penny mendapatkan poin 100. Adik Faisal mendapatkan poin 1. Adik Wilda mendapatkan poin 100. Adik Ferry mendapatkan poin 100. Adik Mary mendapatkan poin 100. Adik Riri mendapatkan poin 100. Adik Rahma mendapatkan poin 100. Jadi dari sini Ibu sudah bisa melihat kemampuan adik-adik. Ternyata adik-adik sudah paham tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi ya. Ya. Ya, ada pertanyaan, silakan. Ada?
Tidak ada, Bu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, saya ingin bertanya, apa saja yang adik-adik sudah pahami setelah mempelajari materi ini? Silakan, siapa yang bisa? Apa yang sudah dipahami? Saya, Bu. Ada? Saya, Bu. Silakan Adik Kasim. Ternyata Silakan. setelah mempelajari tes deskripsi ini, saya mengetahui bahwa di deskripsi ini ada judul, kemudian ada identifikasi atau gambaran umum, kemudian yang ketiga deskripsi bagian, dan 4 kesimpulan atau kesan yang disampaikan dalam tes deskripsi. Kemudian ada di deskripsi juga ini ada analisis kebahasaan. Yang pertama ada kata depan, di, dan awalan di. Kemudian yang kedua kata yang menggunakan serapan, panca indera atau citraan. Kemudian yang ketiga majas, keempat kata berumbuhan men, bertemu dengan K, P, T, dan S. Terima kasih, Bu. Ya, bagus. Pertanyaan berikutnya untuk adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik setelah belajar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Menyenangkan, Bu Guru. Alhamdulillah, senang, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang kompetensi dasar kita, imajinasi ya, pertemuan berikutnya. Jadi belajar di rumah ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, sebelum kita akhiri, kita akan bernyanyi dulu. Siapa yang tahu lagunya Sorak-Sorak Bergembira? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Mikrofonnya dibuka semua ya. Mikrofonnya dibuka semua ya. Ya, Bu Guru. Boleh, Bu Guru. Ya. Sambil tepuk tangan ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira Bebas untuk selamanya merdeka. Indonesia Merdeka. Indonesia. Untuk semangat kita semua. Sekian, itulah materi yang Ibu sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru Sari dan Sama-sama. Ya, Allah, tepuk tangan dulu semuanya. Tugasnya sudah selesai. dulu Bapak. Masya Allah.